Halo, selamat jumpa anak-anak hebat. Semoga kita semua selalu dilimpahi kesehatan dan selalu semangat. Kembali kita belajar bersama pada pelajaran kimia. Kimia asik, kimia menarik. Pada kesempatan ini, kita akan belajar materi asam dan basa. Apa itu asam dan apa itu basa? Banyak sekali di lingkungan sekitar kita yang berhubungan dengan asam dan basa. Anak-anak hebat. Halo, selamat jumpa anak-anak hebat. Semoga kita semua selalu dilimpahi kesehatan dan selalu semangat. Ini adalah gambar. Kembali kita belajar bersama pada pelajaran kimia. Kimia asik, kimia menarik. Minuman-minuman. Pada kesempatan ini, kita akan belajar materi asam dan basa. Kemudian apa kaitannya dengan materi kita tentang asam basa? Banyak sekali di lingkungan sekitar kita yang berhubungan dengan asam dan basa. Pada pembahasan asam dan basa ini, kita harus mengetahui apa kompetensi intinya, kompetensi dasarnya, indikator materi dan materi pembelajarannya. Kompetensi intinya memahami, menerapkan, dan menjelaskan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan struktural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian untuk kompetensi dasarnya, menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan pH larutan. Di antaranya asam kuat dan asam lemah, basa kuat dan basa lemah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita akan melihat indikatornya. Apa sih indikatornya? Yang pertama, memahami konsep dari asam dan basa. Setelah memahami konsep asam dan basa, kemudian membandingkan sifat larutan asam dan basa yang ada di sekitar. Setelah membandingkan, kemudian mengukur pH larutan asam dan basa yang ada di sekitar. Anak-anak hebat, pada kesempatan ini, pada materi asam dan basa ini, kita memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi sifat larutan asam dan basa dengan berbagai indikator. Yang kedua, memprediksi pH larutan dengan menggunakan beberapa indikator tersebut. Oke, kita mulai materi pembelajaran kita. Ada beberapa pengertian mengenai asam dan basa menurut para pakar ilmu kimia. Dan dari beberapa pakar tersebut, semuanya saling berkaitan dan saling menyempurnakan. Kita mulai dari awal, kita melihat teori asam dan basa menurut Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam merupakan zat yang di dalam air dapat melepaskan ion hidrogen, ion H+, sedangkan basa merupakan zat yang di dalam air dapat melepaskan ion hidroksida, OH-. Nah, ini penjelasan dari Arrhenius. Di sini ada dicontohkan, suatu asam itu apabila dia berada di dalam air akan menghasilkan ion H+, dilihat dari reaksi HCl dan H2O, maka dia akan melepaskan H sehingga mendapatkan H3O++ Cl-. Dan basa akan melepaskan OH- itu dilihat dari reaksi NH3 plus H2O, maka akan melepaskan OH- sehingga mendapatkan NH4 plus OH-. Yang kedua, kita akan melihat apa itu asam dan basa menurut teori Bronsted-Lowry. Pada teori asam dan basa menurut Arrhenius, itu hanya dapat menjelaskan pengertian asam dan basa ketika dia berada di dalam suatu pelarut air. Nah,
Ini akan disempurnakan dengan teori menurut Bronsted dan menurut Lowry. Menurut Bronsted dan menurut Lowry, asam itu adalah senyawa yang dapat memberikan proton H+ kepada basa atau disebut sebagai donor proton. Sedangkan basa adalah senyawa yang dapat menerima proton, menerima H+ dari asam. Dan dia disebut sebagai asepton proton. Atau bisa dengan mudah kita menyebutkan kalau asam itu adalah donor proton, sedangkan basa adalah asepton proton. Dapat dimengerti ya? Nah, ini reaksi asam dan basa menurut teori asam basa Bronsted-Lowry. Dari reaksi yang terjadi, CH3COOH ditambah H2O menjadi CH3COO- plus H2O. Dari reaksi tersebut terlihat bahwa CH3COOH memberi satu proton kepada H2O, sehingga CH3COOH bersifat sebagai asam dan H2O bersifat sebagai basa. Bronsted-Lowry juga menyatakan, jika suatu asam memberikan proton H+, maka sisa asam tersebut berkemampuan untuk bertindak sebagai basa. Sisa asam tersebut dinyatakan sebagai basa konjugasi. Demikian pula untuk basa. Jika suatu basa dapat menerima proton, maka zat yang terbentuk berkemampuan sebagai asam menurut asam konjugasi. Nah, teori asam basa Bronsted-Lowry ini biasa dikenal sebagai teori asam basa konjugasi. Anak-anak hebat, mari kita lihat pasangan asam dan basa konjugasi. Ini dapat terlihat pada reaksi HCO3- plus H2O menjadi H3O+ plus CO32-. Di sini HCO3- akan memberikan atom H-nya kepada H2O sehingga menjadi H3O+. Kemudian HCO3- yang sudah mendonorkan H akan menjadi CO32-. H2O dan H3O+ itu merupakan asam basa konjugasi. HCO3- dan CO32- juga merupakan asam basa konjugasi. Oke anak-anak, reaksi asam basa konjugasi juga bisa terlihat di sini. Bisa dilihat ada pasangan asam basa konjugasi antara HCOOH plus H2O menjadi HCOO- plus H3O+. Dan ada juga pasangan di sini. Cukup bisa dipahami ya? Oke, semangat. Anak-anak, untuk asam basa menurut Arrhenius sudah. Untuk asam basa menurut Bronsted-Lowry sudah. Sekarang kita masuk ke asam basa menurut Lewis. Teori Lewis lebih umum daripada teori Arrhenius dan Bronsted-Lowry. Asam Lewis adalah senyawa aseptor pasangan elektron dari atom lain untuk membentuk ikatan baru. Sedangkan basa Lewis adalah senyawa pendonor pasangan elektron untuk membentuk ikatan baru. Ini dia gambaran asam dan basa menurut Lewis. Terlihat pada pembentukan ion hidronium H3O+ dari H2O dan H+. Di sini H2O bertindak sebagai basa, kemudian H+ bertindak sebagai asam, menghasilkan H3O+. Ini adalah contoh-contoh reaksi asam basa menurut Lewis. Sudah seperti yang saya sebutkan tadi, H+ plus H2O menjadi H3O+. Ikut gambarannya seperti itu. Kemudian
Ada juga reaksi yang terjadi antara H+ dan NH3 membentuk NH4+. Cukup bisa dipahami tentang pengertian asam dan basa menurut Arrhenius, Bronsted Lowry, dan Lewis. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengidentifikasi asam dan basa? Menggunakan apa kita harus mengidentifikasi suatu asam dan basa? Nah, untuk mengidentifikasi suatu asam dan basa, kita membutuhkan indikator yang dinamakan indikator asam dan basa. Harga pH suatu larutan dapat diketahui dengan menggunakan pH meter atau suatu indikator. Nah, ini ada gambar pH meter. pH meter merupakan suatu rangkaian elektronik yang dilengkapi suatu elektroda yang dirancang khusus untuk dicelupkan ke dalam larutan yang akan diukur. Dengan menggunakan pH meter, ketika dicelupkan ke dalam larutan, maka kita akan mengetahui berapa tingkat keasaman larutan tersebut. Selain menggunakan pH meter untuk mengetahui sifat asam dan basa, kita juga bisa menggunakan indikator universal. Ya, di sini bisa dilihat gambarnya seperti apa. Kita juga bisa menggunakan indikator asam basa dengan kertas lakmus. Nah, kertas lakmus itu ada dua, kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Untuk identifikasi larutan asam, apabila kertas lakmus merah, maka akan menunjukkan warna tetap merah. Tetapi ketika menggunakan kertas lakmus biru, maka jika dicelupkan ke dalam asam, maka kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah. Demikian sebaliknya untuk kertas lakmus biru. Ketika dia berada dicelupkan dalam larutan basa, dia akan tetap berwarna biru. Tetapi ketika dicelupkan ke dalam larutan asam, maka dia akan berubah menjadi warna merah. Gitu, kita menggunakan indikator berupa kertas lakmus. Anak-anak hebat, masih ada satu lagi yang belum ditayangkan dalam PPT. Untuk identifikasi larutan asam dan basa, kita juga bisa menggunakan indikator alami yang terbuat dari bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita. Bisa dengan menggunakan kunyit, sari bunga sepatu, sari bunga telang, dan masih banyak yang lainnya. Oke, sekian dulu pembelajaran dari Ibu. Selamat belajar dan semoga kalian tetap sehat, terus jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih.